Hai, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik saja semua ya. Kita lanjutkan spoiler Battle Through the Heavens sesi 1 episode 5 ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita gas langsung aja, oke. Liu Shi pun seketika menyadari kehadiran Zuner dan bersamaan dengan hal tersebut. Liu Shi terhipnotis dengan kecantikan dari Zuner hingga akhirnya Xiaoyan yang juga berniat membantai Liu Shi pada saat ini terkejut karena Liu Shi telah modar di tangan orang lain. Yaola pada saat ini pula menjelaskan bahwa hal ini telah dilakukan oleh seorang gadis yang dekat dengan Xiaoyan yakni Zuner. Setelah kematian dari Liu Shi ini diketahui, Ji Leo pun segera menyusun rencana dan berniat mengundang gurunya Liu Shi untuk membalas dendam karena muridnya telah dibantai. Bagaimanapun seorang guru pasti akan segera melakukan pembalasan dendam. Sementara itu, di sisi lain keesokan harinya Xiaoyan mendatangi Yu Fei. Pada pertemuan kali ini, Xiaoyan menanyakan mengenai bahan obat yang akan dimurnikan oleh keluarga Jilai. Setelah mendapatkan penjelasan, Xiaoyan pada saat ini juga mendapat info bahwa keluarga Jilai akan pergi keluar kota untuk membeli bahan obat. Mendapatkan informasi penting ini, Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih kepada Yu Fei. Saat berikutnya, Xiaoyan segera menemui Xiaozan dan berkata akan menuju ke perbatasan kota hutan. Xiaoyan menjelaskan rencana yang akan dia lakukan di perbatasan kepada Xiaozan. Xiaoyan juga menitipkan pil kepada Xiaozan untuk diberikan kepada Zuner yang masih dalam kondisi yang lemah. Setelah semuanya selesai, Xiaoyan pun segera pergi menjalankan aksinya. Singkat cerita, terlihat saat ini Xiaoyan sedang berlatih di tengah pegunungan monster. Di tengah pelatihannya, Xiaoyan merasa khawatir dengan sesosok monster yang sedang mengingkar Xiaoyan. Dia pun segera bertanya kepada Yaola. Yaola pun menjelaskan bahwa monster tersebut hanyalah monster di level tingkat 1. Dia tertarik ke sini karena merasakan energi Du yang dimiliki Xiaoyan dengan doki yang dimiliki Xiaoyan saat ini yang berada di level ke-9 sebenarnya tidak jadi masalah untuknya berhadapan dengan monster yang berada di tingkat 1. Namun hal ini tidak berlaku jika berhadapan dengan monster tingkat 2 atau 3. Setelah menjelaskan itu, Yaola pun lanjut mengeluarkan sebuah pedang besar berbentuk balap tebal dan senjata tersebut ditujukan untuk Xiaoyan. Setelah menerima dan mengangkatnya di pundak, ternyata pedang tersebut sangatlah berat. Xiaoyan pun tergopoh-gopoh mengangkatnya. Namun Yaolao melarang Xiaoyan meletakkan pedang besar tersebut. Yaolao memerintahkan Xiaoyan selalu memakainya kemanapun dia pergi dan berlatih. Pada akhirnya, Xiaoyan pun memaksakan dirinya untuk terus memakainya dan terus melatih tubuhnya agar dapat lebih kuat mengangkat beban pedang besar tersebut. Setelah sekian lamanya berusaha keras melatih dokinya, akhirnya Xiaoyan pun berhasil menguasai pedang besar tersebut. Di tengah berlatihnya Xiaoyan yang didampingi oleh Yaolao, tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita yang sedang dikejar oleh monster. Yaolao segera berkata bahwa inilah saat yang baik untuk Xiaoyan menguji kekuatannya. Dengan penuh percaya diri, Xiaoyan segera bergegas menuju teriakan suara wanita tersebut dan segera menghajar monster besar yang mengejar wanita tersebut. Pertarungan sengit antara Xiaoyan dan monster pun terjadi begitu sengit dan pada akhirnya monster tersebut mati di tangan Xiaoyan. Setelah berhasil menumbangkan monster dan sekaligus menyelamatkan wanita tersebut, akhirnya Xiaoyan pun berkenalan dengannya. Dia bernama Xiao Yishen. Dia menceritakan bahwa dia berada dalam hutan ini untuk mencari bahan-bahan obat herbal bersama dengan kelompoknya. Xiaoyan pun menjelaskan dirinya berasal dari kota hutan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yishen juga memberitahukan bahwa dia juga berasal dari sana, tepatnya di kota Tinsan. Kota ini merupakan pusat kota medis terbesar. Selain itu, dia juga bekerja sama dengan keluarga Jilai yang juga berasal dari kota hutan. Xiaoyan pun terkejut karena informasi penting ini.
benar-benar langsung diterima olehnya, tanpa perantara orang. Selanjutnya Xiaoyan pun menggali informasi tentang hal tersebut lebih detail lagi. Mendengar ada hal urgensi yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Pada saat ini Sa Yishan pun sedikit terdiam. Sosoknya segera berkata bahwa dia tahu keluarga Jilai dan dia akan memberitahukan semuanya. Asal Xiaoyan mau membantunya menemukan kelompok Xiao Yishan. Xiaoyan terdiam sejenak dan pada akhirnya, mau tidak mau dia pun mengikuti permintaan Xiao Yishan tersebut untuk menemukan kelompoknya. Singkat cerita, setelah pencarian akhirnya, Xiaoyan pun menemukan kelompok Xiao Yishan yang tampaknya kelompok tersebut pada saat ini didampingi oleh kelompok tentara bayaran yang bernama Wolf Head, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Muli. Bersamaan dengan kedatangan Xiaoyan pada saat ini pula, terjadi keributan yang disebabkan oleh penyerangan dari banyak monster puma kepada kelompok tersebut. Xiaoyan pun mau tak mau akhirnya terlibat pertempuran juga dengan monster-monster ini. Melihat Xiaoyan berhasil membunuh 2 monster Muli pun terkesima. Dan dia memberikan hadiah monster kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun tampak bingung. Karena dia belum tahu peraturan apa saja dalam dunia luar. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Youlao, kenapa dia diberi hadiah 2 monster? Melihat kebodohan Xiaoyan, Youlao pun menjelaskan bahwa ini adalah tradisi. Mungkin saja ada inti monster di kepala monster-monster tersebut. Ini pula lah yang menjadi objek incaran dari para pemburu di luaran sana. Dan ini pula yang menjadi alasan kenapa Muli memberikan bangkai monster tingkat 1 ini kepada Xiaoyan sebagai hadiah. Xiaoyan mulai mengerti, dan dia pun bersemangat lalu segera membredelin monster-monster yang ada di depannya. Adegan berlanjut, di mana Xiao Yishan dan Xiaoyan sedang mencari bahan-bahan obat. Di sela-sela pencarian, Youlao menyarankan Xiaoyan untuk mencari bahan-bahan obat yang diperlukan untuk kebutuhan Xiaoyan menjadi alkemis di masa depan. Youlao pun menunjukkan beberapa tanaman dan karakteristik, juga fungsinya bagi pemurnian. Beberapa saat kemudian tiba-tiba, Muli mendatangi Xiaoyan dan menawarkan agar Xiaoyan bergabung ke dalam tim tentara bayaran miliknya. Dengan keahlian yang dimiliki Xiaoyan, Muli juga bersedia menjadikan Xiaoyan sebagai pemimpin tim mereka. Xiaoyan berkata Muli jangan berlebihan. Dan untuk hal tersebut pada saat ini Xiaoyan masih akan mempertimbangkannya. Singkat cerita, Xiaoyan mendekati Xiao Yishan yang sedang berada di ujung tebing. Xiao Yishan meminta Xiaoyan jangan berisik, karena ada harta karun di bawah. Ada sebuah goa dengan jejak ular berbatu. Dan Xiao Yishan tidak berani memasukinya sendirian. Xiao Yishan pun meminta Xiaoyan untuk menemaninya. Dan Xiaoyan pun menyetujui. Mereka segera menuju goa tersebut. Dan pada saat tiba di pintu goa, keberadaan mereka ternyata diketahui oleh monster ular berbatu. Monster ular tersebut langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Dan beruntung pada saat itu Xiaoyan berhasil menjatuhkannya. Pada akhirnya Xiaoyan dan Xiao Yishan berhasil memasuki ke kedalaman goa. Begitu mereka sampai di ujung goa, dengan bantuan Youlao, Xiaoyan pun berhasil menemukan pintu rahasia dalam goa, yang ternyata berisi harta karun. Xiaoyan pun lanjut mengambil beberapa bahan obat sebagai hadiah untuk dirinya. Sementara Xiao Yishan pergi mencari alat agar dapat membuka peti harta karun. Bersamaan dengan hal itu, Xiaoyan menemukan gulungan dan kunci di tubuh kerangka tengkorak yang berada di hadapannya. Xiaoyan pun segera memanggil Xiao Yishan. Dan mereka lanjut membuka peti yang ada. Di kotak pertama mereka menemukan gulungan ramuan racun dan Xiao Yishan tertarik dengan hal tersebut. Dia memintanya kepada Xiaoyan dan menjelaskan bahwa hal ini sangat berguna untuk dirinya, sebagai perlindungan untuk dirinya. Sementara itu di kotak kedua Xiaoyan menemukan armor level Xuan tingkat tinggi sayap elang. Xiaoyan merasa perlu untuk mengambil armor tersebut.
karena dirasa armor tersebut akan cocok untuk Xiaoyan. Selanjutnya ketika mereka akan membuka kotak ketiga, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang berasal dari luar pintu goa. Ternyata diam-diam Muli mengikuti mereka dan meminta agar mereka menyerahkan semua harta karun yang telah mereka temukan. Xiaoyan yang pada saat itu tidak dapat menerima segera mengajak Xiao Yishan untuk melarikan diri. Di tengah pelarian diri, Xiaoyan menghancurkan kristal, sehingga menyebabkan cahaya hilang, dan goa pun menjadi gelap total. Sementara itu, Xiaoyan yang dibantu oleh Yao Lao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melewati semua prajurit. Meskipun mereka berhasil lolos, namun pada akhirnya Xiaoyan pun harus berhadapan dengan Muli. Terjadilah pertarungan antara Xiaoyan dan Muli. Berkali-kali Xiaoyan dijatuhkan oleh Muli, dan selalu berhasil bangkit dan melawan lagi. Sampai pada akhirnya Xiaoyan berhasil menyudutkan Muli. Pada saat ini pula muncullah seekor burung elang besar yang ternyata peliharaan dari Xiao Yishan, yang memang secara diam-diam sejak tadi dipanggil oleh Xiao Yishan. Dan Xiao Yishan pun segera mengajak Xiaoyan untuk menaiki burung elang besar tersebut dengan tujuan melarikan diri. Singkat cerita begitu Xiaoyan terbangun, Xiao Yishan menjelaskan bahwa sekarang mereka aman dengan adanya tentara bayaran yang baru. Keduanya pada akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dan Xiao Yishan segera memberikan peta rute menuju ke keluarga Jia kepada Xiaoyan. Adegan berlanjut di mana pada saat ini Xiaoyan melanjutkan untuk berlatih. Xiaoyan menelan pil reflektor Qi untuk pemurnian tubuh, dan setelah sekian lama, Xiaoyan pun seketika sangat bergembira. Karena hasil latihannya telah berhasil menembus kekuatannya ke tingkat Doushi. Yao Lao yang saat ini juga nongol ikut merasa senang dan berkata sepertinya Xiaoyan berhasil menembus tingkat Doushi langsung ke tingkat kedua. Hal itu bisa terjadi karena perkelahian antara Xiaoyan dan Muli yang mengakibatkan tekanan dalam tubuh Xiaoyan meningkat. Efek melawan musuh di atas level kekuatannya. Hal ini pula lah yang menyebabkan perkembangan pelatihannya begitu cepat. Selanjutnya Yao Lao mengeluarkan sebuah gulungan dan menjelaskan bahwa dia memiliki keterampilan bertarung bernama Fen Ju. Dengan teknik ini maka Xiaoyan dapat berkembang lebih cepat lagi. Tetapi meskipun begitu untuk menguasai teknik ini, selain membutuhkan kekuatan, dibutuhkan pula afinitas yang besar. Karena kesulitan ini jugalah Yao Lao belum pernah melihat ada orang yang bisa menguasai teknik tersebut. Dapat dikatakan dalam mempelajari teknik ini 1000 kali lebih sulit jika dibandingkan dengan keterampilan yang biasa-biasa saja. Mendengar hal ini Xiaoyan tidak memilih mundur. Dan mendengar hal itu Yao Lao pun semakin bersemangat. Namun sebelum itu Xiaoyan harus mengumpulkan beberapa bahan untuk melatih Fen Ju. Bersamaan dengan hal ini Xiaoyan membuka gulungan yang ditemukan dalam kerangka yang berisi peta. Melihat hal ini Yao Lao terkejut, karena ini merupakan pecahan dari peta Jingliang Youhu, yang merupakan api surgawi peringkat ketiga di antara 23 jumlah peringkat api surgawi yang ada. Dengan kemampuan Yao Lao sendiri selama ini, ia hanya mampu memperoleh api surgawi peringkat ke-11 yang bernama